Dua 20-15. Di sini lain. Telurnya jadi saya bisa gampang motong belinya. Dari tadi udah motret apa aja, Om? Itu si tadi waktu dia ngantar. Oh, oke. Tapi kan kalau aku kan lebih pagi. Tadi pagi udah ngambil berapa macam, terus ngambil siluet. Ini gini-gini ngambil apa itu? Backlight. Backlightnya? Ya, untuk dapat siluetnya. Om, tapi penasaran, Om kalau misalnya sekarang profesinya masih fotografer, kira-kira sekarang Om lagi ngapain ya? Kalau mempersumi Dulu aku sebenarnya idam-idamnya jadi dokter. Serius? Lebih belok lagi bahkan jadi Ya, dokter. tapi aku udah sayang, aku untuk apa itu masuk di bidang sebenarnya di radio dulu. Oke. Ya, radio siaran. Zamannya El Sinta ya, zaman di Surabaya. Tapi ada satu hal yang sama di radio dan kuliner itu. Apa tuh? Kalau radio aku bikin program bagus langsung zaman dulu kan masih nggak ada handphone, telepon. Waduh bagus ini, bisa nggak saya nanti dengar lagi lagu itu. Makanan juga gitu, nggak mungkin kalau dia suka terus tahun depan dia bilang enak tahun lalu. Pasti saat Kan itu nggak. juga. Pasti langsung saat itu dia respon. Oh, sama-sama apa ya, easy to compliment Iya. gitu ya Om ya? Dan satu aku selalu ngomong Apa tuh? through food we make friendship. Kayaknya itu juga akhirnya yang muncul seorang William Wongso itu juga disebut sebagai seorang diplomat kuliner. Kebetulan, dari situlah. Ya nggak sih, Om? Karena sejak tahun 2000 aku udah mulai melihat kenapa Indonesia ini tidak pernah memperhatikan budaya kuliner sendiri gitu. Take it for granted lah soal seperti itu. Gitu. Jadi ya aku mulai pelajari. Dulu kan background pendidikan bakery di Eropa, masak, di Jepang dan lain sebagainya. Jadi semua orang proteksi loh. Semua negara itu memproteksi food culture mereka. Indonesia ini aku khawatir generasi Z nanti itu tahu makan Indonesia juga kagak. Gitu? Satu, ibunya rasa neneknya sudah nggak ada. Ibunya yang generasi ini kan ngafe itu dan mencet. Mencet online. Mencet. Bukan masak di dapur. Iya. Gitu. Dan anak-anaknya mungkin nggak pernah disajikan makanan asal mereka. Satu lagi, nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh. Kamu perhati nggak? Iya, benar. Semua dari kecil ngomongnya sama siblingnya, sama saudara ngomongnya bahasa Inggris gitu. Karena teknologi kan mereka born as a digital native, Om. Loh, bukan itu toh. Ya karena pendidikan, karena sekolah, dan itu bukan di Jakarta toh loh. Di daerah juga aku di dalam lift, wah, orang Jawa Tengah kok pada ngomong dengan aksen yang bagus. It happened. Karena apa? Dia nggak bisa bahasa Jawa. Iya. Nah orang tuanya juga nggak praktis ngomong bahasa Jawa. Tapi aku ingin mengappreciate momen ini karena menurutku ini mahal banget. Thank you so much Om Will udah ngajak aku ke sini. Kita sambil jalan-jalan Om, mumpung lagi di Desa Les ini ya, kita pengen tahu ini sambil nungguin tuna-tuna sandar kapalnya ya. Ya ini kan juga ternama Tejakula ini dengan garamnya. Dengan garamnya itu dia. Pengen lihat nggak sih Om? Kita ke sana. Kita ke sana ya. Let's go. Om, jadi juga kenapa momen ini begitu spesial karena tadi aku sempat mention dikit lagi ada festival tuna yang berlangsung di sini. Om, tapi selama ini aku tuh nggak tahu ternyata di perairan kita di Indonesia tuh ada tuna-tuna gede gitu ya? Enggak. Enggak. Kalau aku mau Jepang, yang gede-gede, itu jenis bluefin tuna. Bluefin yang paling Kalau mahal. sampai sekali-sekali katanya ketangkep di Indonesia Timur karena migrasi. Oh, lagi gerak. Dia migrasi.
Yang banyak di Indonesia Timur itu justru yellowfin. Oh iya, yellowfin-nya. Ya, Oh, ini kita tuh nelayannya. Pagi. Kalau lagi Lari. kita kalau nikmatin tuna itu harus diolah. Bagian kepala yang mana dibuat apa, lehernya. Kemarin kan makan kan ada. Iya. Lehernya tuna. Rahang. Lari. Nah, itu terus Alah. bagian perutnya dibuat apa, dagingnya dibuat sashimi. Oh iya. Ya, Lapar. kapan lagi kamu bisa dapat langsung dari kapal langsung? Iya. Dadah Putu, Kadek, mau kemana? Iya Om, kapan lagi ya Om? Kita tuh juga mesti mulai memperkenalkan memasak. Jadi sama dengan sapi. Sapi dari kepala sampai ekor itu Ada fungsi Nah. semuanya. bagian-bagian apa bagus untuk masakan apa gitu. Nah itu harus diteruskan. Jadi kita nggak bisa ngabaikan, ini semua dimasak jadi satu. Kalau masak itu tujuan tertentu hanya satu jenis bagian. Jangan dicampur, misalnya daging file, dagingnya terus dicampur perut, dijadikan kuah. Enggak oke. Nggak, karena teksturnya beda. Oh, ini tips nih. Jadi buat Iya. ibu-ibu yang suka gabung-gabung jenis daging dalam satu masakan, Nggak bisa. nggak bisa. Harus dimasak sendiri-sendiri, nanti baru digabung. Karena waktunya beda-beda. Oh. Kenyalannya, ototnya. Kalau berotot kan lama. Oh, Masa ngelembutin kikil ya, dicampur Om. daging gitu. Iya. Oh gitu. Terus ikan aku paling suka. Apa? Ke Kalimantan itu, makan ikan-ikan sungai. Ikan sungai. Ya. Kenapa Om? Kita nggak akan pernah dapat ikan sungai di sini. Karena ikan sungai sini atau dipelihara di tambak, selalu bau. Oh. Bau ini. Bau Dan nggak lumpur? gede, bau lumpur. Nggak gede. Oh. Di mereka tuh ikan patin kan gede-gede. Ikan patin, baung, lais. Apa sih ngebedain satu daerah sama daerah lain? Kenapa ukuran ikannya itu bisa sampai beda Om? Enggak, karena gini. Dulu aku pernah nemuin misal di Palembang tuh Iya. satu ekor ikan patin mungkin di atas 20 kilo gitu. Ah, gede Gitu. banget. Sekarang enggak, Lebih karena kecil? ekologinya rusak. Oh, lingkungannya. Iya, lingkungannya susah atau bisa juga kebanyakan dipanen. Yang mas belum gede udah dipanen. Udah dipanen. Jadi dipanen. Oh, Nah, mereka itu kan tuh semua pengaruh. pembibitan juga nggak sih Om? Apa emang Nah, liar? kan di Bibit ya? keramba. Oh, di keramba. Ya. I see. Ada ikan, mungkin ikan termahal di dunia itu namanya empurau. Empurau. Ya, Dari mana itu Om? itu sejenis ikan arowana yang gede, Oh. sisiknya gede dan bisa dimakan sisiknya. Oh, bisa dimakan. Nah, tapi hanya terbaik empurau itu hanya di tiga sungai di Sarawak. Padahal di Indonesia kan ada. Kenapa? Karena makan sepanjang sungai itu ada tanaman tengkawang. Oh. Jadi mereka tuh makan tengkawang jatuh ke itu mereka makan. Mereka tengkawang. makan. Yang fatnya, lemaknya tengkawang, biji tengkawang itu satu lemak yang terbaik. Oh, Iya. makanya ikannya juga gede-gede. Itu Karena satu ekor di Malaysia kalau yang ukuran liar di atas 10 kilo, satu ekor hampir 4 juta. Hah? Iya, ikan sungai. Mahal banget. Ikan termahal di dunia itu tapi tidak diakuin oleh dunia barat. Oh, dunia. Dia lebih mahal daripada toro. Kamu tahu nggak sekarang aku kalau ke luar negeri Oke. juga suka koleksi garam. Oh iya. Kan kita selalu ngomong apa sih garam gitu. Garam ya asin gitu. Tapi orang kan tidak, sama aja. Kamu bilang apa sih air gitu. Bedanya apa satu merek yang lain? Kalau nggak dijejer 10 macam air mineral, kamu baru mikir, oh air itu ada rasanya. Demikian dengan garam. Nah, garam juga tergantung daripada lingkungan. Lingkungan, Ya. iya. Dan orang-orang sekarang itu mencari garam-garam itu dengan seperti di sini Tajapula ini dianggap airnya itu sangat jernih dan organik dan mereka cukup punya nama. Ada satu negara misalnya di Jepang, dia
penjelasannya bukan ngambil garam ngambil airnya laut. Tapi? Dia cari celah di dasar laut. Seperti ada apa tuh? Palung gitu ya? Palung, ambil di paling bawah, di sedotnya. Bagian itu yang dijadikan garam. Garam. Ya. Ada garam yang ditiriskan, dikeringkan di kain. Ada garam misalnya apa tuh? Pink salt dari Himalaya. Himalayan, oke. Terus ada black salt dari Himalaya, dari Iran, dari seluruh dunia itu ada garam-garam yang sendiri. khusus yang bukan direkayasa. Jadi di daerah-daerah tertentu waktu November itu kan angin laut yang kering dingin itu niup ke ladangnya, ladang-ladang ini, terus nanti di atasnya terjadi kristalisasi daripada garam. Itu yang namanya bunganya garam. Bunganya garam. Ya. Oh. Ini tuh udah mau jadinya ya, Om? Nah, ini di sini dikeringin. Oh, kering ini di sini. Dan memang mereka produksinya waktu Kemarau ya? Kemarau. Oke. Om, ini bisa langsung dicoba? Oh ya, ini kan tinggal Oh. nih. Nah, dan aftertaste-nya tuh bersih gitu. Clean banget di mulut rasanya. Ya. Itu dan warnanya alam, tidak di bleach. Om, untuk pertama kali nyobain garam aku langsung lapar pengen makan. kita kan belum sarapan. Kita belum sarapan. Aku jadi pengen kayak Om Wil jalan-jalan mau beli garam lokalnya deh kalau habis ini. Nih Om, ada yang habis dipanen. Masa gini caranya? Om, mari kita bicara lebih banyak tentang Om Wil. Orang kalau nyari biografi Om Wil, as simple as googling, semua udah muncul atau lihat wawancara-wawancara yang Om Wil udah pernah ada di situ. Tapi aku pengen mendengar lebih banyak tentang masa kecilnya Om Wil yang tadi Om Wil sempat ceritain di off air. Ngikutin apa dulu udah anak masih kecil udah bobo sama artis-artis. Itu gimana konsepnya Om? Ayah saya itu produser. Sebelumnya pernah jadi fotografer Bung Karno, karena sakit nggak bisa traveling, jadi memang apa ya, darahnya darah film. Memang film. Jadi rumah saya itu ibarat kalau lihat dapur itu dapur umum. Semua artis kan makan di situ, masak semua, ada nenek saya yang ngurusin makanan itu tuh. Dan ya saya masih beruntung bisa ngeliatin perkembangan ya. Alat untuk perfilman yang dulu segede gaban gitu, filmnya satu roll gitu, terus kerjain sendiri, ngikutin semua itu dari sampai sekarang syuting dengan kamera segede segini, dengan kamera segini buat syuting. Tapi memang waktu aku perhatikan misalnya syuting dengan Gordon Ramsay, National Geographic ya mereka kalau quality mereka tanya ini berapa kilo? 12 kilo. Satu kamera. Satu kamera. Dan itu ada berapa kamera pas lagi syuting waktu itu? 10. Bahkan sampai 1 ton gear syutingnya doang. Alatnya hampir 1 ton. Wow. Ya, nggak ada kabel. Nah, cerita ngomong sekarang kan, artis-artis kan banyak juga tidur di rumah. Oh, gitu ya pengertiannya, jangan salah paham loh. Oh, jadi di masa itu tuh seperti itu. Ayah saya itu dulu juga ngajar, kalau begitu ada waktu senggang dia ngajar fotografi. Prinsip yang aku masih ingat sekarang, yang ngajar ke saya tentang bukan kamera, Tapi? komposisi. Jadi kalau gini, kalau mau posisi gini. Gitu ya? Nah, jadi kita ngelihat sesuatu itu, makanya problem aku waktu mau track pakai digital, selalu frame-nya tight. Nggak kurang lebar. Gitu. Karena aku ngelihat dari ini, prinsip-prinsip kecil gini. Ngambil angle yang tidak eye level. Jadi kalau eye level gini orang sudah biasa lihat. Angle dari samping, dari bawah.
apa semua. Aku itu trigger happy kalau udah sesuatu yang rame gitu, dan framing itu nggak akan terlepas, nggak akan Makanya kalau aku juga suka pakai kamera lensa yang super wide angle. Kalau potret aku kan suka motret di pasar. Jadi aku ngobrol gini. Orang pasar kalau dia gini dia berubah. Iya, gitu. langsung. Ngobrol gini aku juga tinggal Sambilan. sambil ngobrol gini aku ambil. Jadi Om Will itu mengcapture cerita ya, background sebuah daerah dari pasar kan Om sering jalan-jalan ke Iya, pasarnya. foto aku membuat kalau di zamannya aku mulai aktif di Instagram, yang aku buat itu sebenarnya foto essay. Foto esai. Aku bukan penulis, aku nggak bisa aku tetap saya di Instagram itu captionnya tuh jangan terlalu panjang juga. Orang malas bacanya Om. Ya orang malah. Tapi dari foto-foto tuh aku pengen ada interaksi. Mereka nanti akan tanya, itu apa ya? Nah itu the more orang tanya, itu akan recall memori saya yang lama, yang dulu nggak pernah pakai. Kan sesuatu yang nggak praktek kan lupa. Apa tau nggak? Apa? Cek di YouTube. Cek YouTube sebentar. Oh iya baru ingat. Langsung lagi. Oh. Berarti tapi Om tuh juga sangat gape ya dengan digital development nowadays gitu. Loh, teman-teman aku kan muda-muda, jadi yang pinter-pinter mereka. Oh, terpapar ya Om. Jadi kalau ada apa-apa aku, ini gimana nih? Ini tambah lama, Om ini bisa digini ini. Oh iya. Iya, aku seharian sama Om ya dari kemarin kerjaannya tuh real time Insta Stories, ngupload ke Instagram. Meanwhile kita zaman sekarang maunya nunda-nunda kalau upload, Om Will enggak, motret upload gitu. Om, aku pengen juga nanya-nanya tentang kan akhirnya selama ini orang mengenal perjalanannya seorang William Wongso ini kan yang selalu bilang bahwa lebih menyenangkan ketika kita datang ke satu daerah, belajar banyak dari warga lokal karena kekayaan sesungguhnya tuh memang ada di sana gitu loh Om. Lebih jauh soal ini Om. Ya, aku di forum-forum internasional, aku coba memperkenalkan Indonesia dalam satu aspek. Lewat food culture, karena aku ngertinya cuma itu. Karena aku bukan bukan orang akademis, aku orang praktisi, orang jalanan, streetwise lah. Jadi aku jelasin, kasih gambaran dulu. Bayangin negara dengan 17.000 kepulauan, barat sampai timur, itu 5.000, dari Rusia ke Turki jaraknya kurang lebih 5.000 kilometer. Oke. Ya nggak? Bisa bayangin nggak keragaman budaya kuliner masing-masing daerah itu apa? Satu daerah pun dipecah lagi dengan kampung, kabupaten, apa itu yang punya ciri khas masing-masing gitu. Dan saya selalu kasih contoh, misalnya di Aceh. Kita makan kuliner Aceh gitu. Terus terbang mungkin dari Aceh ke Padang paling sejam. Dua hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Padahal cuma beda sejam. Iya, di Sumatera Barat pakai santannya banyak. Di Aceh tidak sebanyak itu, tapi rempahnya banyak. Karena pengaruh dari orang Tamil, dari India Selatan. Jadi banyak hal-hal yang aku kalau ke India Selatan terus lihat itu temurui misalnya, daun kari. Itu kalau kita ke pasar ke Chennai, ke Tamil Nadu, di mana-mana itu kayak ibarat pohon yang diangkat. Banyak banget. Ya, semua dipakein itu. Dan cara mengolah rempah, ada sedikit kesamaan. Yang beda di Indonesia itu karena banyak rempah-rempah, karena seasonnya cuma satu, cabai itu bisa dapat segar terus. Beda, India kan banyak kebanyakan pakai yang dikeringkan. Iya, gitu. iya. Nah, itu. Karena nggak numbuh di sana Ya, itu, nah dari situ baru nanti kita fokus. Rendang selalu saya bawa. Oh, kemana pun. Rendang dengan tagline, kan umum sering tuh rendang, what is rendang? Oh, it's beef curry. It's not beef curry. Caramelized beef curry. Kari yang digosongkan. Terus orang suka tanya, asalnya gimana sih? Waduh, saya belum dapat satu literatur yang benar-benar itu asal dari mana. Tapi prediksi saya secara kuliner mungkin kebetulan. Sisa kemarin dipanasin sekarang, kan nggak ada kulkas. Iya benar. Pasan besok sampai hari 5 gosong hitam loh. Kok tambahin? Makin lama makin enak rasanya. Karena wangi. Benar. Santannya gosong.
terjadi karamelisasi. Itu makanya orang-orang asing yang pernah aku cicipin rendang, itu masih ingat dalam waktu 1 tahun itu kalau ketemu lagi yang tanya cuma rendang. Karena dia satu taste, kenapa? Itu ada satu taste yang aku nggak temuin di tempat lain. Gosongnya santan gitu, Gosongnya. dengan bumbu, rempah-rempah, dengan bumbu-bumbu. Tapi Om, ikonisasi rendang ini kan juga hal yang melekat sama Om, apalagi setelah kemarin syuting sama Gordon Ramsay, semakin William Wongso yang rendang banget. Aku selalu jelaskan bahwa saya menerjemahkan rendang secara internasional. Rendang yang benar itu seperti apa? Prosesnya seperti apa? Misalnya saya sekarang udah produksi rendang di California. Oh. Itu teman saya keliling ke banyak produser makanan, nggak ada yang mau. Begitu baca resepnya, Nggak ada yang sama sama Gordon Ramsay. Oh iya. Impossible dia bilang. Saya jejer semua bahannya rendang di meja, dia geleng-geleng kepala. William, is impossible. Come to London and cook in my restaurant with me gitu. Karena coba bayangin kalau makanan barat kan, Bondoya white wine, butter, onion, nanti herbs apa semua kan simple banget. Indonesia ngolahnya kan Kompleks. prosesnya panjang. Jadi menindaklanjutin program yang namanya Indonesia Spice Up the World. Jadi kita membumbuin dunia. Hanya sering disalah kaprakan perkataan spice. Spice itu in general term adalah rempah bahasa Indonesia. Iya. Tapi makan Indonesia kan tidak terdiri dari rempah. Benar. Bumbu Bumbu. seger ada rempah. Itu dua hal Tergantung berbeda ya Om? Beda dong. Bumbu itu ada bahan-bahan seger, cabai, lengkuas, bawang merah, bawang putih, semua dilumatkan terus ditumis. Nanti dikasih Spice. rempah. Tergantung daerahnya. Kalau di Jawa selalu istilah ketumbar jinten. Oh. Tambahin ya ketumbar jinten gitu. Kalau di Bali sini wangen. Wangen itu wangian-wangian macam-macam. Oke. Elemen ditaruh kantor di pasar. Kalau di Cina namanya five spice. Oh iya. Ya. Kalau di India namanya garam masala. Garam masala. Nah, itu kunci-kuncinya. Nah, kalau aku perhatikan misal di Aceh itu dia waduh bisa satu masakan bisa 10 macam jenis rempah. Rempah ya. Nah, kultur-kultur itu yang kita harus perkenalkan. Jadi supaya orang tahu bahwa banyak terjadi kesalahkaprahan rasa. Restoran di luar negeri mau buka, oh saya harus sesuaikan dengan rasa lokal. Hancur kita. Iya. Dulu pikiran itu masih relevan, sekarang nggak relevan. Coba di Google, di Instagram, semua orang tuh mengekspos makanan khas mereka, apapun bentuknya. Jadi tertimbul keingintahuan masyarakat wisata. Nah, terus ya saya selalu cerita bahwa gastronomi tourism itu udah lama, hanya Indonesia itu belum benar-benar. Pintu ke situ. Om, tentang spice ini menurutku menarik. Dulu aja sampai Belanda aja datang ke kita untuk menjajah, untuk ngambil spice yang kita punya. Saking kayaknya. Tadi Om udah menjelaskan kalau dihitung jaraknya dari Rusia sampai Turki itu panjangnya ya kepulauan yang ada di Indonesia gitu ya Om ya. Gimana sih Om cara memperkenalkannya? Om apakah punya keresahan? Om sempat mention tadi kayak anak-anak sekarang tuh ngerti juga enggak sama makanan kuliner Nusantara apalagi sama spice-nya gitu. Karena nggak Om. pernah disajikan di rumahnya. Karena neneknya udah nggak ada. Ibunya nggak masak. Apa yang harus kita lakukan tentang hal Sekarang itu gini, Om? memang semua tuh back to basic ya adalah keluarga sebenarnya. Satu itu dalam kalau secara sosial ya. Bahwa dari kecil anak-anak itu aku punya prinsip cucu misal anak dari bayi kan nggak boleh makan, Iya. tapi dilewatin. Bau terasi, bau duren, bau apa, bau Dibiasain. pedas, dibau memorinya itu nangkep. Jadi kalau gede itu dia nggak ada rejection, bahwa dia udah oh ya pernah bau dulu gitu. Kerekam tuh ya. Iya. Itu yang. Terus satu lagi di pihak pendidikan saya selalu berulang kita ini satu-satunya lemah yang nggak diperhatikan bahwa budaya kuliner kita yang begitu ragam warisan itu sebenarnya kalau kita ngomong chef-chef
barat ngiler semua, kepengen belajar. Dan belajarnya di mana? Dan anak-anak lulusan sekolah dari SMK juga gitu. Berapa banyak yang dipelajari? Dan lulusan SMK teman nanti akhirnya dia ngerti ya, masak. Benar. Tahu pakai nyalain kompor, masak, apalagi goreng dan numis. Ya kalau dia kejegur di restoran Jepang, Iya. setelah terus 5 tahun di restoran Jepang, Yang itu aja yang dia ya dia paham. bisanya di restoran Jepang. Iya, iya. Keren. Nah, ini kopi ini paling gampang sebenarnya, kita bisa juara dunia barista dan lain sebagainya dengan waktu yang singkat ya. Tapi kenapa kuliner yang kita merdeka sampai sekarang Susah banget ya Om. koki banyak, tapi karena pendidikannya enggak ada. Om, tapi sampai saat ini nih, sampai detik ini Om tuh masih aktif masak nggak tiap hari? Gini, dengan pengalaman aku yang lalu, aku biasa anak-anak muda tak suruh masak, tak lihat, tak beri indikasi. Aku cuma lihat prosesnya benar atau salah. Oh, Kalau salah aku koreksi. koreksi. Nggak mungkin buat aku terus motongin bawang macam. Sorry banget udah lewat nih masanya gitu ya Om ya. Terus aku tinggal lihat aja, aku bisa lihat makanan yang disaji di piring. Oh ini salahnya kira-kira di sini gitu, dengan pengalaman. Oke, oke. Mensupervisi gitu ya Om Iya, ya? iya, mensui. Terus karena aku banyak tur keliling kemana-mana, aku bawa tim. Oh. Mereka diberi wawasan. Kalau ke negara lain itu jangan ujuk-ujuk. Ini this is Indonesian food, nggak bisa. Kau pelajarin dulu, itu lewat Google. Tetap teknologi ya? Ya. Oke. Di Afrika negara apa, makanannya apa? Apa? Apa yang dimakan ini? Nah, kita belajarin. Oh ya, udah kita bumbuin Indonesia, bahannya dari sana. Om, tapi pemerintah put concern nggak sih tentang hal ini? Bagaimana? Enggak pernah, mungkin belum pernah terpikirkan sampai sekarang. Padahal semua negara itu melakukan gila-gilaan. Rendang tuh di FDA Amerika, database-nya dia nggak ada loh. Apa namanya rendang? Nggak di sana? ada. Oh. Nggak ada rendang. Tapi pho, banh mi, Ada. ada. Ayo Om, nyusul Om abis ini. Abis ini list makanan kita masuk semua ke sana ya. Iya. Om, mumpung lagi bareng sama Om, walaupun tadi Om bilang sekarang udah biasa ngeliatin dan mensupervisi orang masak, please banget aku diajak masak Om. Boleh? Nanti gini, kita kan di lingkungan Jero Yudi? Suroyudi, Dapur Mula, Oh ya? kita lihat apa yang dia ada. Oke. Kasih karena ada kaitan dengan festival tuna. Aha. Jadi aku lagi mikir kalau ada tuna, kita mau kombinasikan beberapa yang memang bukan fusion, tapi mix match. Nanti kita akan coba masak ya Ya. Om. Oke. Om, akhirnya kita udah ganti baju tadi dari tepi pantai. Diasap-diasap. Di asap-asap ya, ini parfumnya natural banget, bau kayu bakar, enak banget. Jadi hari ini kita akan masak apa Om? Wah ini tergantung kita lihat Jero Chef Yudi punya apa. Oh, tapi gitu. yang pasti kemarin dapat tunanya luar biasa fresh-nya. Dapat tuna kita Bagus ya, banget. gede-gede Jadi banget. nanti aku mau olah. Jadi beliau bikin apa, kita kawin-kawin silang. Kita padu-padan. Padu-padanin ya, menarik banget. Ini aku udah lihat banyak banget bumbu ada di depan kita hari ini Om. Menarik sekali. Walaupun saya harus mengakui hampir ada beberapa bahan yang saya sudah ikrip ya, tapi ada juga yang saya nggak tahu ini tuh apa Om sebetulnya. Misalnya ini nih, ini sama ini. Nah bedanya apa? Tahu kira-kira? Warnanya agak beda sih. Dicium dulu. Nah Oke. kalau mau lebih keluar bisa. Oh ini dicium. Dicium. Ini jahe. Pintar. Lengkuas. Ini lengkuas. Oke. Oh, bentuknya sama. Ini tuh apa? Laos. Ini kunyit. Nah, kuning soalnya saya tahu. Aku bawain dulu terus kamu tebak. Oke, oke. Coba. Oh, beras kencur. Bener? Kencur. Kencur. Ya. Oke, beras. Ada satu cabai yang dari kemarin tadi juga Omil selalu sebut-sebut namanya cabai bun. Kayak apa tuh ya? Cabai buntu ini. Oh, itu cabai bun. Ada di dalam wangen. Emang buat spice. Oh. Jadi nanti pasti
Justru saya mau tahu ngolahnya ini gimana, nanti kita lihat. Oh, ini nih namanya cabai bun. Kamu tahu ini sama-sama bulut-bulut kecil. Wah, sorry banget. Coba. Kita berasa ujian Eptanas nih. Ya. Itu apa itu? Bentuknya mirip-mirip, sama-sama bulat-bulat. Ambil ini banyakan. Oke, banyakan. Banyakan. Ini sama-sama jenis lada nggak sih Om? Ini yang gede ini Ini? ketumbar. Ini ketumbar. Ya. Jadi kalau di Jawa itu kalau masak bumbunya apa? Bumbu genep misalnya, terus ketumbar jinten. Oh, Selalu itu kata-kata yang dipakai kalau di Jawa. Jadi pakainya ketumbar nggak sebanyak di Sumatera. Terus ini lada. Ya. Ini merica nih dia nih. Ya, merica. Jujur tadi saya sempat terbalik, saya pikir yang gedean ini adalah merica. Ternyata terbalik. Oke. Aduh, abis ini aku akan sering ke dapur deh Om, janji. Di sini. Di sini, bilangnya. di sini. Dan sampai Jakarta cuma mencet-mencet lagi. Ketahuan. Om sempat ngomong ada salah satu falsafah Cina yang bilang, tell me what you eat, I'll tell you who you are. Ya. Gitu. Kenapa makanan yang kita makan itu berpengaruh sama seperti apa kita? Makanan itu terutama bahan itu karena geografis, budaya, jadi yang kita sebut kearifan lokal. Coba bayangkan kalau suatu budaya makan aja kamu bingung bahannya, kayak bagaimana kompleksitas dari pembuat. Lain halnya nanti kamu disajikan cuma ada yang beras sama ikan asin, sama lalapan, sama sambal. Nah itu kan beda. Iya. Dan bahan-bahan ini sangat terpengaruh oleh cuaca, lahan. Jadi ada prinsip-prinsip daerah yang mereka memasak hanya menggunakan bahan di lingkupan paling 50 km. Nggak jauh dari tempat dia berada. Iya, dan semua bahannya, sapinya sama. Keju, misalnya keju Prancis yang dapat sertifikat itu jenis sapinya harus memang khas daerah itu contohnya. Terus rumput nggak boleh rumput tetangga. Tapi kan rumput tetangga selalu hijau. Dari desa itu kalau kita. Oh iya. Kalau begitu kita udah ready to party Om. Apa yang akan kita garap pertama? Enggak, aku sebenarnya kamu ini city girl. Iya, I am. City girl. I am Om. Nanti aku mau lihat biasanya acara sini ini si Jero juga bikin namanya sate lilit. Oh, oke. Nah, nanti kita lihat beliau ngelilit. Terus aku challenge kita sama-sama, kita kan bukan orang Bali. Iya, oke. Kita coba ngelilit ngikutin deh. jadinya seperti apa. Oke, Ya? oke. Jadi saya Kalau mau kamu di-challenge kalah nih. satu kopi di Jakarta. Oke, let's go. Cappuccino. Kalau aku yang menang Om. Tak masain. Oke, setuju. Nanti Jero mesti jujur ya, yang Ya. menang yang siapa ya? Jangan yang nanti yang cantik dimenangin terus Ya. gitu. Kita perlu kejujuran. Kejujuran zaman sekarang. Ya. Jiwaku langsung kompetitif nih Om. Ya. Jadi ini sate lilit ya. Oke. Kita ngelilit nih. Kita akan nyoba melilit sekarang. Ayo, Coba ya. tangannya Cuci harus dulu. kena air dulu supaya nggak lengket karena adonannya lengket. Oke. Ya, baru dia. Dia bahannya apa sih ini Jero? Nah, kalau sate lilit itu yang ini pakai ikan. Kalau sate lilit ikan. Kalau sate lilit ayam pakai ayam. Terus bumbu Bali, santan dan apa? Kelapa parut. Oh, oke. Ya. Ready Om? Ready. Let's go. Coba ya. Ready. Coba ya, coba ya. Tapi aku pernah dengar cerita menarik Jero tentang sate lilit ini. Jadi anak-anak kecil di Bali itu udah dididik dari kecil untuk bisa bikin sate lilit. Betul nggak? Masak maksudnya. Jadi Masak? secara umum tuh masak. Oh, Iya, gitu. karena kami sangat dekat dengan dunia memasak. Setiap kali ada upacara adat di desa itu kan. Dan banyak yang apa tuh acara mentuun apa itu
laki ya, Laki. yang Yang olah masak makan. untuk Yang ritual masak itu lagi. lah. Oh. Tralala. Tralala. Kayak jurinya yang Jadi gini, Yang mana? kalau ini namanya sate lilit. Iya. Oke. Oke. Karena prosesnya dililit. Jadi Dililit. ada dua nih. Nah, Oke. ini namanya sate kepel. Karena tadi waktu bikinnya dikepel. Salah ya. Jadi dalam upacara pun ini beda artinya. Oh gitu. Kalau lilit itu biasanya memang untuk kita, artinya untuk makan Untuk jamuan makan. pesta. Nah, kalau sate kepel ini adalah simbol daripada senjatanya Tuhan Brahma. Oh. Jadi ini ada filosofinya, makanya mana lilit, mana kepel. Oh gitu. kopi ya. Jadi Kopi. berarti aku kalah. Salah. Karena yang benar tuh lilit. Lilit. Jadi Sate lilit itu pentul kan ya? dililit gini. nih. Nah. Nah, kalau dililit ini, jadi dia teksturnya nggak bantet. Oh. Jadi kalau dimakan itu lembut dia cut gitu. Oh. Dan Kalau juga- itu Juga keras. ini kan ada ujung-ujung yang tipis. Ya. Nah, ini kebakaran sendiri, kebakaran Ya. itu Harum. wangi gitu. Aromanya keluar. Iya. Oh gitu. Baik, saya salah satu gelas kopi untuk Om Will di Jakarta. Oke. Jero, tapi pengen nanya dong sedikit banyak. Dari kemarin namanya Jero itu tuh selalu di-mention sama Om Will tentang bagaimana Jero ini bisa nge-create dapur Bali Mula dan semua kegiatan yang Jero lakukan di sini untuk bisa mengharumkan nama Desa Les keluar sana. Kenapa Jero bisa, jadi ini konsepnya seru banget sih dapur Bali Mula ini. Orang yang kesini makan, gak ada harganya, gak ada menunya, disajiin makan sebegitu festifnya terus bayarnya seikhlasnya. Dan jauh loh. Dan jauh jaraknya, tapi banyak yang kesini. At the first place, why? Kenapa Jero bikin tempat kayak gini? Yang jelas intinya saya takut punah. Jadi ini supaya dapur saya ini nggak punah. Kan selama ini sekarang dengan kemajuan ini kan semua termasuk di desa kami. Jadi sudah mulai berubah mana yang namanya dapur zaman dulu zaman sekarang itu berubah total termasuk rumah. Artinya dari segi arsitekturnya sudah berubah. Jadi saya sangat sayang sekali kalau misalnya ini sampai hilang. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya mau memperkenalkan potensi-potensi yang ada di desa. Baik itu potensi yang menjadi daya tarik pariwisata ataupun hasil bumi yang ada di desa. Nah, masalah untuk pembayaran seikhlasnya memang dulu saya memakai sistem pembayaran seikhlasnya itu karena apa? Karena saya masak seadanya dan seikhlasnya supaya juga tamu tidak ada paksaan. Dia juga membayar seikhlasnya. Dan saya tidak mentamukan tamu yang datang. Karena setiap kali kita membuat sesuatu, selalu kita mentamukan tamu. Hubungan kita antara manusia dan manusia sangat jauh. Nah, makanya di sini tamu udah berkali-kali datang atau 2 kali, 3 kali udah menjadi saudara. Oh, Karena saya mentemankan. Jadi tamu itu saya anggap teman. Jadi saya nggak kaku untuk mengelola dapur Bali Mula itu. Dan satu lagi, karena saya memang tidak buka setiap hari. Karena tugas saya utama adalah memimpin upacara. Sebagai pemangku. Ya, cuman saya mau jelaskan sekarang kenapa sekarang saya ada minimum donasi supaya masyarakat luas tahu, karena saya sudah harus menjadi warga negara yang baik, taat bayar pajak. Iya. Jadi tetap bayar Taat pajak. bayar pajak Iya. mesti kamu. Betul, betul Om. Saya Om juga. dilema sekarang mau menjadi pemimpin umat yang baik atau menjadi warga negara yang baik. Jadi karena buat saya adalah negara lebih besar, ya udahlah saya menjadi warga negara yang baik, taat bayar pajak. Maka itu sekarang dapur Bali Mula tetap sistem donasi, cuman kasih minimum. Ada minimumnya. Ya, supaya saya juga gampang untuk ngitung bayar pajak. Betul. Ntar tiba-tiba ada yang datang, oh saya ikhlasnya, makannya bertujuh bayarnya 100.000 aja. Nah, sebel jadinya tuh ya. Jero, jadi hari ini kita akan masak apa bareng sama Om Will? Menunya sekarang ya menunya dapur Bali Mula. Satu hal, Ah, tuna. Kita lihat tuh. iya. Dapat tunanya bagus-bagus. Kecil-kecil Nah, banget. itu ada ya? Jero tuna. Oh ya, tunanya udah ready, disiapin. udah Nanti ready. kita bikin sesuatu. Yang olahan tuna ya? Sama aku mau tahu Jero nanti mau apa? Bikin lawar apa? Ya, lawan tabibun. Kita metik tabibun sana. Nah ini semua daun bisa dipakai buat Tidak, lawar Pak. nggak? Tidak. Kalau bisa 3 daun dari atas, karena dia masih lembut. Oh. Oh,
yang bawah-bawah kenapa, Ciro? Nah, ini kalau ini agak pahit dia getir. Oh. Jadi ini kalau dipencet bunyi, ini nggak bisa. Oh. Itu nggak bisa ya. Udah Karena kegaring. dipencet bunyi. Oh. Sama dengan prinsip teh, dia cuma 3 atas, sata, non 2 gitu. Oh, pantesan ada iklan teh pucuk, pucuk, Ya, pucuk, pucuk teh, itu. semuanya tuh pucuk. Pucuk. Anget ini. Anget? Anget, maksudnya anget itu seperti jamu. Oh. Jadi kalau di desa, orang desa itu memasak, dia sebenarnya udah memikirkan keseimbangan. Nah, kalau saran bapak saya dulu di desa, kalau masak hasil laut, itu gurita, utu cumi, lebih baik pakai ini. Dan ininya juga bumbunya lebih banyakin pakai long pepper Tapi yang kering. sudah matang. Yang kering. Kenapa Karena- kalau masak laut pakai ini? Ini dibilang sifatnya anget, kan rempah dia. Iya. Nah itu kan dingin karena daging putih, ya. Jadi itu kalau dikombinasikan jadi seimbang. Balance. Begitu juga sebaliknya, kalau misal kita masak daging merah seperti katakanlah kambing dan lain sebagainya itu biasanya sayurannya yang putih seperti lobak. Oh. Kalau misalnya sapi kan merah, kambing itu lebih baik pakai lobak atau pepaya yang muda. Oh, yang putih. Kan putih dia. Oh. Gitu. Oh, Jadi gitu. keseimbangan. Dan ini juga untuk mungkin ngilangin amis juga ya. Menarik ya. Dan ada di halaman tinggal comot begitu. Nah nih kita intip ya, Jero bikin sambal mata. Ya ini sering-sering juga banyak yang kerancuan mengenai sambal mata. Oke. Ya. Nah kita ini apa nih Jero? Nah, ini kan saya bunganya sudah habis, kecombrang itu. Saya cari pangkalnya. Oh, kecombrang makanan Batak harus ada ini. Makanan Batak. Makanan Batak itu harus ada kecombrang. Oh. Harus ada kecombrang, harus ada asemnya kecombrang, terus harus ada andaliman. Nah, Andaliman. Ini, ya, ini kita lihat bahan-bahan yang dipakai dan cara bikinnya supaya nanti yang nonton lebih jelas bikin apa itu sambal mata yang mata. otentik itu seperti apa. Jadi kalau saya bikin sambal mata, simple aja. Kenapa saya pakai dua cabai? Karena hanya warna aja. Cuman rasanya kan tetap aja. Tetap pedas. cabai ya. Jadi saya kasih terasi dikit aja, karena dia kan penyedap. Oke. Ya, jadi bumbu Bali itu sebenarnya udah lengkap. Kita bisa mengkombinasikan dengan bagus, nggak perlu lagi penyedap buatan. Nah, kalau sambal mata itu kalau saya, kadang ada, Versinya macam-macam. iya, Tapi bahannya cuma ini. kalau saya nggak ada kecombrang, saya ganti pakai serai. Serai. Jadi kan itu yang saya bilang. Jadi ada body itu sudah dari bawang, cabai itu body. Nah, kalau misalnya kita ngomong penyedap, udah ada terasi. Aromatik sudah ada si bongkot. Bongkot. Kecombrang. Nah, kadang-kadang orang aromatiknya ditambahin. Ya, aromanya nggak karuan. Jadi nggak punya karakter. Memang kalau masak itu memang butuh sabar. Jangan semua Kabar loh. Sabar ya. jangan semua di itu apa? Masukin. Masukin. Ini Ini minyak, minyak kelapa. Nah, ini jangan diberemet begitu. Kita harus tahu. Ini kan cepat oksidasi. Makanya kalau diremet begitu orang bikin sambal mata pasti warnanya hitam. Nah, ini sambal memang simple tapi penuh apa? Trik buat ini. Nah, ini harus gini nih caranya. Jadi lepas dia. Ini yang bikin dia crunchy ntar bawangnya. Seger jadi. Ini kalau dibejak Jadi semakin ini nggak perlu diinepin gitu ya. enggak perlu. Langsung bikin langsung saji. Langsung. Makanan Bali itu hampir semua begitu. Makanya makanan Bali sangat fresh dan apa namanya ya seger. Terus saya lebih suka pakai jeruk limau daripada daun jeruk, karena daun jeruk itu kadang-kadang nggak bagus Pahit, ada bersihin pahitnya. itunya pahit. Daun jeruk itu kan hanya aroma. Kalau jeruk limau aroma dan rasa karena dia ada asamnya. Cukup segini aja. Nggak usah serakah-serakah kalau bikin makannya. Semua dimasukin. semua Makannya boleh serakah. Oke. ini Ya saya, gila tuh dia. ini saya bisa jamin ini kalau di udara bebas begini ini 1,5 jam masih begini warnanya. Masih fresh. Nah kalau dimakan ini crunchy. Oh. Coba Bapak makan. Aku Cobain. makan. Iya kan? Jadi kayak makan salad kita. Enak banget. Aku udah mulai mikir nih mau diapain ini. Mau diapain? Jadi aku mau bikin ini
namanya gohu. Nah, ini kita potong. Yang penting buat supaya matangnya dulu, Jeruk tuh bisa langsung matengin ikan ya? asid Oh, karena asam. Ya. Versinya Desa Les nih. Oke. Saya kasih garam. Sedikit lada. Aku mau coba yang agak dalam-dalam. Nah, sedikit garam. Hmm, Ya, udah beda kan? so good. Nah, santan. Jo, cobain Jo. Nice. Ya. Aku tambahin lagi dikit. Tah. Nah, Nice, Pak. Aduh. Ini dinamainnya apa, Om? Ini gohu nanti kita apa, lagi Jero? mikirin sama-sama. Sama-sama dengan Jero banget. untuk menamain ini. Ini kan bisa dibikin selalu, Jo. Ini kan gampang banget gitu. Wah, ini nice. Pingsan kan? God help me. Enak banget, Om. Nah, itu kalau kita mau kolaborasi dengan daerah lain, kita lihat esensinya di mana. Ini kan semua praktis Bali dengan sentuhan gohunya Maluku atau cikal bakal dari ceviche Peru. Sepenting apa sih kita untuk mengidentify identitas kita sebagai bangsa dari makanan-makanan yang kita punya? Orang suka tanya di luar negeri, what is Indonesian food? Ya nggak ada lah Indonesian food. Yang ada kan makan daerah.